Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Adriansyah. Nomor induk mahasiswa saya 11870700058 dari jurusan Teknik Elektro di kelas Praktikum Teknik Digital B1 kelompok 3. Dan di sini saya akan coba mempresentasikan salah satu materi yang ada dalam kelas Praktikum Teknik Digital, yaitu bab 3 dengan materi logika kombinasi. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini dimulai dari dasar teori. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari logika kombinasi. Logika kombinasi merupakan salah satu jenis rangkaian logika yang keadaan outputnya bergantung pada kombinasi inputnya saja dan tidak tergantung pada keadaan output sebelumnya. Logika kombinasi juga disebut rangkaian logika yang outputnya tidak tergantung pada waktu. Nah, setelah dasar teori, ada klasifikasi dari bentuk rangkaian logika. Di sini ada dua klasifikasi, yaitu SOP dan POS. Yang pertama, SOP merupakan singkatan dari sum of product. Di sini mempunyai pengertian persamaan logika yang mengekspresikan operasi OR dari suku-suku berbentuk operasi N. Secara sederhana, SOP adalah F1 sama dengan A aksen BC plus AB aksen C aksen plus AB aksen C plus ABC aksen plus ABC. Nah, sementara itu POS merupakan singkatan dari product of sum. Di sini mempunyai pengertian yaitu pengkajian ulang mengenai perkalian 2 peubah atau lebih ialah fungsi N yang berinput 2 atau lebih sebanyak 1 lebih gerbang N yang dijalin dalam bentuk penjumlahan fungsi OR dengan gerbang OR berinput. Secara sederhana menjadi F1 sama dengan kurung A plus B plus C dikalikan kurung A plus B aksen plus C dikalikan kurung A plus B plus C aksen. Nah, setelah klasifikasi bentuk rangkaian logika, di sini kita juga mengacu pada hukum reduksi boolean. Sini penyederhanaan fungsi logika untuk keluaran rangkaian yang terdiri dari kombinasi berbagai macam gerbang dapat dilakukan dengan hukum reduksi boolean. Dan di sini saya mencantumkan 3 macam hukum boolean. Yang pertama ada hukum komutatif. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Selanjutnya ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Dan yang terakhir yaitu hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Nah, jika tadi ada hukum reduksi boolean, di sini saya mencantumkan juga aturan reduksi boolean. Di sini ada 13 aturan reduksi boolean. Yang pertama A dikali 0 sama dengan 0, yang kedua A dikali 1 sama dengan A, yang ketiga A ditambah 0 sama dengan A, yang keempat A plus 1 sama dengan 1, yang kelima A dikali A sama dengan A, yang keenam ada A ditambah A sama dengan A, yang ketujuh ada A dikali A negasi sama dengan 0, yang ke-8 ada A negasi ditambah A sama dengan 1, yang ke-9 negasi A sama dengan A, yang ke-10 ada A ditambah negasi A dikali B sama dengan A ditambah B, yang ke-11 ada negasi A ditambah A dikali B sama dengan negasi A ditambah B, yang ke-12 ada negasi A plus B sama dengan negasi A dikali B, yang ke-13 ada negasi A dikali B sama dengan negasi A ditambah negasi B. Setelah itu lanjut ke prosedur percobaan. Di sini untuk peralatannya dibutuhkan 2 peralatan utama. Kita bisa menggunakan laptop atau menggunakan satu set PC. Dan di sini kita menggunakan aplikasi untuk merangkai rangkaian yang nanti akan dirangkai. Dan di sini saya memakai aplikasi Liveware. Untuk aplikasi Liveware sendiri memiliki ukuran sekitar 60 MB, jadi tidak terlalu besar. Nah, selain aplikasi Liveware, bisa juga menggunakan aplikasi Proteus untuk merangkai.
Nah, selanjutnya untuk prosedurnya akan dibuat rangkaian logika pada liveware. Nah, dari persamaan yang sudah disediakan serta disederhanakan menjadi persamaan yang paling sederhana. Nah, kemudian dibuktikan dengan tabel kebenarannya. Nah, di sini ada 4 persamaan. Yang pertama, Y sama dengan kurung AB plus C dikali B negasi B D ditambah negasi C A ditambah dalam kurung negasi A negasi B negasi C. Nah, yang B yaitu ada Y sama dengan dalam kurung A plus B dikali negasi B ditambah negasi B ditambah BC. Yang ketiga ada Y sama dengan dalam kurung A ditambah negasi B dikalikan dalam kurung B ditambah C dikalikan dengan B. Dan yang keempat ada Y sama dengan negasi A ditambah C dikalikan dengan dalam kurung B ditambah negasi D. Dan di sini saya akan coba merangkai salah satu persamaan tersebut di dalam aplikasi Liveware, dan saya hanya akan memilih satu saja. Saya akan mencoba persamaan yang C, yaitu yang Y sama dengan dalam kurung A ditambah negasi B dikalikan B dalam kurung B ditambah C dikalikan dengan B. Oke, jadi kita langsung lanjut ke aplikasi Liveware-nya. Nah, di sini sekarang kita sudah ada di dalam aplikasi Liveware. Dan sebelumnya sudah ada persamaan yang sudah tadi kita pilih, dan biar lebih enak dilihatnya, kita bisa menuliskan persamaan tersebut di dalam aplikasi Liveware di sini. Kita bisa klik insert dan menambahkan text box. Nah, kita bisa simpan di mana saja. Nah, kita bisa simpan di sini ya. Kita tulis persamaannya tadi, Y sama dengan A ditambah negasi B dikalikan dengan B plus C dikalikan lagi dengan B. Nah, setelah persamaannya ditulis, jadi kita bisa melihat langsung. Kita lanjut saja ke rangkaiannya. Nah, sebelum ke rangkaiannya, bisa dilihat di sini ada galeri yang mencakup berbagai macam komponen. Nah, karena kita akan membuat sebuah rangkaian kombinasi logika kombinasi, di sini kita ubah dulu foldernya ke logic gates. Nah, di sini bisa dilihat beberapa komponen dari logic gates, lumayan lengkap. Dan karena kita membuat rangkaian dengan mengacu dari persamaan di sini, kita langsung saja menempatkan 3 input. Kenapa 3 input? Karena di sini memang ada 3 variabel. Untuk posisi inputnya atur sesuai selera. Saran saya jarak dari tiap komponennya agak diperhatikan, jadi terlihat lebih rapi gitu. Terlihat lebih rapi dan lebih enak buat dilihat gitu. Setelah itu kita akan mencoba membuat rangkaian yang pertama dulu, yang A ditambah negasi B. Karena kita akan mengerjakan yang A plus negasi B dulu, berarti otomatis kita membutuhkan gerbang OR. Gerbang OR di sini untuk penjumlahan dalam persamaan. Nah, kita simpan di sini saja. Dan untuk negasi B-nya kita memakai inverter di sini. Nah, kita simpan di sini. Nah, setelah itu kita hubungkan dari input ke gerbang OR dan inverternya. Nah, untuk yang A kita tinggal tarik saja dari inputnya, nah menuju gerbang OR-nya seperti ini.
dan yang B-nya dari inverter ke dari input B ke inverternya langsung. Nah, setelah itu kita sambungkan ke kaki yang satu lagi. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang persamaan B plus C. Nah, otomatis kita membutuhkan, oh iya, sebelum saya lanjut ke persamaan B dan C, alangkah lebih baik kita memberikan nama pada tiap inputan. Nah, tujuannya agar tiap inputan tidak tertukar. Nah, bisa kita langsung double klik saja di inputannya dan kita memberikan captionnya, memberikan namanya. Saya di sini menamakan inputan A. Nah, ini inputan B. Nah, jika bingung, ini bisa diklik kanan. Nah, terus kita ke properties. Nah, cara cepatnya tadi langsung tinggal di double klik, tapi untuk secara jelasnya seperti ini. Jadi kita masuk ke input properties dan kita ganti caption atau namanya menjadi apa yang kita inginkan. Nah, agar biar tidak tertukar gitu antara inputan A, B, dan C. Nah, setelah disambungkan inputan A, B dengan inverter dan gerbang logika OR, kita membuat persamaan untuk B plus C. Nah, di sini kita membutuhkan logika OR kembali. Nah, kita simpan di sini saja ya. Kita simpan di sini. Nah, kita langsung saja tarik dari input C ke kaki dari gerbang OR. Nah, maaf saya banyak batuk, saya lagi sakit, jadi mungkin agak terganggu dengan suara batuk saya. Kita bisa langsung tarik nih, karena ini B plus C, kita bisa langsung tarik saja dari sini ke B nya di sini langsung. Nah, bisa langsung, jadi kurang lebih jadi seperti ini gitu. Untuk A plus B negasinya seperti ini dan B plus C nya seperti ini. Nah, sekarang kita membuat persamaan untuk kurung A plus B negasi B dikalikan B plus C. Nah, otomatis kita membutuhkan gerbang logika N. Nah, karena si gerbang logika N di sini digunakan untuk perkalian dalam persamaan. Nah, kita simpan saja di sini ya, kurang lebih. Nah, kita hubungkan lagi. Kita hubungkan seperti ini. Nah, dan kita hubungkan kembali ini seperti ini. Nah, langkah terakhir kita kalikan persamaan A plus negasi B dalam kurung B plus C dikalikan dengan B. Berarti kita membutuhkan satu gerbang logika N lagi. Nah, kita simpan saja di sini gerbang N-nya. Lalu kita sambungkan kembali. Nah, seperti ini. Nah, setelah rangkaiannya selesai, jangan lupa untuk menambahkan outputnya. Nah, di sini kita beri outputnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini rangkaian yang terbentuk. Nah, sekarang untuk mengecek rangkaiannya, kita bisa langsung klik tombol ini untuk run rangkaiannya. Selain itu kita juga bisa langsung memencet tombol F9 di keyboard dan rangkaiannya pun akan langsung di run. Kita klik. Nah, di sini bisa dilihat outputnya menyala jika A, B, dan C juga ikut menyala. Namun jika kita mematikan input A-nya, output tetap menyala. Jika kita mematikan input B-nya, output juga tetap menyala. Dan jika kita mematikan input C-nya, output juga tetap menyala. Nah, berbeda jika kita mematikan dua input. Contoh inputan A dan inputan B. Nah, otomatis
outputnya juga akan ikut mati. Namun berbeda lagi jika kita mematikannya inputan A dan inputan C, output masih tetap akan menyala. Dan itu juga terjadi jika inputan B dan C yang dimatikan, output juga tetap akan menyala. Jadi kurang lebih seperti itulah rangkaian rangkaian dari persamaan Y dalam kurung A ditambah B negasi B dikalikan dalam kurung B plus C dikalikan dengan B, kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke PowerPoint. Setelah kita membuat salah satu rangkaian dari persamaan yang ketiga, hasil persamaan yang tadi harus disederhanakan sudah saya siapkan sebelumnya dan kurang lebih seperti ini. Untuk persamaan yang pertama menjadi negasi C plus negasi BD. Untuk persamaan kedua menjadi negasi B plus C. Untuk persamaan ketiga yang tadi kita coba di liveware itu menjadi bentuk sederhananya menjadi AB, dan untuk persamaan keempat menjadi A negasi C plus negasi B D. Oke, kita sekarang lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya sudah siapkan juga gambar rangkaian dari persamaan A, B, C dan D. Dan di sini di slide ini ada ada gambar rangkaian serta tabel data dari persamaan A. Bisa dilihat sendiri, kurang lebih rangkaian yang terbentuk akan menjadi seperti ini dan tabel datanya juga kurang lebih seperti ini. Nah, untuk persamaan B-nya kurang lebih rangkaiannya akan menjadi seperti ini, dan ini adalah tabel datanya. Lanjut ke persamaan C dan persamaan D. Nah, ini persamaan C yang tadi dibentuk rangkaiannya menjadi seperti ini kurang lebih, dan ini untuk tabel datanya. Dan ini untuk yang persamaan terakhir, persamaan D, persamaan keempat, rangkaiannya kurang lebih menjadi seperti ini, dan tabel datanya kurang lebih seperti ini juga. Jadi saya hanya menjelaskan satu rangkaian ya, dan saya kurang lebih saya memilih tadi persamaan ketiga, persamaan C, dan beginilah kurang lebih hasil dari persamaan A, B, C, dan D seperti ini. Oke, terima kasih. Kurang lebih presentasi saya cukup sampai di sini. Pertama, saya ingin memohon maaf jika presentasinya masih banyak kekurangan. Kelebihannya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Jangan lupa komen untuk karena komennya dibutuhkan untuk salah satu syarat tugasnya gitu. Jadi mohon untuk dikomen. Terima kasih, semoga video bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi jika masih banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.